Nah, pas saya nengok bang, itu benar-benar tuh kayak sosok hitam. Itu bukan awan lagi tuh mah. Itu saya jelas banget ngelihat. Ya nggak tahu itu makhluk apa. Pokoknya hitam, gede. Makin nyata tuh ya. Itu kayak mau nabrak. Kayak dia mau nerekam saya. Jatuhnya kan kalau dia nerekam saya nyebur bang ke air. Assalamualaikum. Balik lagi bersama gua Ricky Ron di Ruang Kiron. Kali ini di video gua kita akan mendatangkan narasumber yang mempunyai pengalaman horor ketika dia mancing di Pelabuhan Ratu waktu malam 1 Suro, guys. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa, gue pengen kalian itu bisa bantu gue untuk lebih berkembang, untuk lebih semangat lagi bikin kontennya dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya, guys. Di sebelah gua udah ada narasumber kita nih, Bang Prims. Iya. Gimana kabar lu, Bang? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Sehat. Katanya lu punya pengalaman horor tentang mancing di Pelabuhan Ratu yang kebetulan itu malam 1 Suro ya, Bang? Ya kebetulan waktu itu emang malam 1 Suro. Tapi lu nggak sadar tuh. Awalnya gue nggak sadar bang. Nah, itu pada tahun berapa lu mulai mancing? Kalau tahun itu mungkin sekitar tahun 2019-an ya. 2019. Itu gimana tuh? Ya awal sih kalau ya kebiasaan rutin ya. Kalau dulu kan memang hobinya mancing ya bang ya. Mancing kan gua kadang kemana aja. Ya kebetulan memang gua ada acara wacana sama teman-teman gitu ya. Teman-teman sehobi lah. Kita kan punya komunitas. Ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya. Nah jadi kita ada wacana. Memang kebetulan sih ke Pelabuhan Ratu kita sering ya. Nah pada saat itu memang kita ada acara ke sana Pelabuhan Ratu. Biasanya sih kita berangkat saya berlima, standarnya sih berlima ya, satu mobil lah cukup lah berlima, satu perahu. Cuma kali ini mungkin agak banyak yang ikut. Kalau nggak salah sih 15 orangan ya. 15 orang. 15 orang, jadi kita emang udah wacana 3 perahu. Nah awal sih gue berangkat biasanya kalau dari Jakarta sih biasanya jam 10-an lah, jam 10 pagi. Oh, mulai start Iya. berangkatnya jam 10 pagi tuh ya? Jam 10 pagi gue stay, siap-siap, gue berangkat sama tim. Biasanya kalau gue sampai sana tuh perjalanan tergantung macet enggaknya ya. Pokoknya standar lah kita pukul rata aja, biasanya gue jam 1. Jam 1 gue sampai sana. Nah kalau buat mancing itu kan biasanya gue berangkat jam 3 sore. Jam 3-an sore? Jam 3 atau jam 4 sore. Nah, kali ini memang gua ada wacana mancing. Pertama, gua pakai perahu. Pakai perahu gua berangkat. Itu biasanya gua berangkat setelah dari Dermaga 1, Pelabuhan Ratu. Itu sampai jam berapa tuh tadi? Gua Dari sampai Jakarta ke lokasi? itu ya sekitar jam 1-an lah. Jam 1-an sampai? Jam 1-an kita istirahat, prepare barang-barang yang mau dibawa apa aja, turun-turunin dari mobil. Istirahat sebentar sambil nunggu perahu jemput. Itu biasanya kita start itu jam 3. Start dari daratan tuh ya? Dari daratan itu jam 3. Nah jam 3 tuh gue berangkat. Udah semua siap, gue berangkat lah dari Dermaga 1 Pelabuhan Ratu. Itu gue kali ini spot gue itu di daerah ke arah kiri ya, kiri teluk gitu ya, ke arah Geopark lah. Tetap itu masih jatuhnya masuk pantai selatan Pelabuhan Ratu. Nah gue berangkat itu kalau nggak salah itu prepare perahu datang jam 3 itu jam 4 lah. Jam 4 udah mulai start tuh jalan mulai ya? jalan kapal. Berapa kapal tuh? Gue 3 kapal. 3 kapal? Itu, ya. 3 kapal itu gue berangkat. Ya, biasanya kalau di perjalanan sih kita ya santai-santai lah, tidur-tiduran. Tapi 3 kapal itu tujuannya sama semua apa bisa-bisa? Oh, sama semua ya? Tujuannya sama. Nah, terus? Sampai lokasi itu biasanya sekitar jam 7, jam 8 malam. Biasanya udah gelap ya. Nah, pada saat itu gue pas kebetulan sampai jam 7. Jam 7 malam? Jam 7 malam, jam 8 malam. Gue mulai sampai tujuan, start lah gue mancing. Ya awal sih normal-normal aja ya. Ya kan awal normal.
mancing seperti biasanya. Udah gitu ya udah sampai sejam, 2 jam, 3 jam ya masih belum ada kejadian-kejadian yang menurut gua janggal gitu. Tapi kemudian itu kalau nggak salah awal pertama kali gua ngerasa kejanggalan itu pada jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam tuh ya. Kebetulan setengah 12 malam itu sebagian teman-teman gua pemancing dari 3 kapal termasuk kapal gue sendiri tuh udah ada yang ngantuk gitu kan, ada yang istirahat. Kadang kan pemancing itu ada yang kuat berkadang, ada yang enggak ya. Kalau gue sih memang biasa malam nggak pernah tidur karena memang menurut gue mancing di sana potensinya memang banyaknya malam. Kalau siang itu agak kurang bagus kan. Nah kebetulan jam setengah 12 malam itu gue sisa sendiri bang di kapal. Yang lain pada tidur tuh? Iya di kapal gue nih. Tapi di kapal sebelah sih itu jaraknya sekitar 50 meteran ya, nggak tahu lah kalau pastinya gue nggak tahu ya, tapi kelihatan sama mata. Tapi aktivitas muka kalau ngeliat muka itu kita nggak tahu siapa, tapi kalau ada orang jelas lah ya, ada orang duduk mancing apa malam. itu kelihatan. Terus nah, kebetulan tinggal gue doang sendiri ya, namanya orang mancing kan ya lebih banyak diemnya ya. Ya gue pada saat itu ya seperti yang gue lakuin biasanya, aktivitas aja gue mancing. Kebetulan gue di sana kan kapal modelnya agak kapal jukung. Kalau kapal di sana jukung itu, jadi kapalnya panjang aja, nggak terlalu lebar. Nah itu biasanya gue duduk itu gue di atas deck. Di bawahnya itu teman-teman gue pada istirahat. Itu kapasitas berapa orang tuh kapal? 5 orang lah, maksimal 5 orang. Nah jadi gue duduk di atas ya, itu tempat biasa favorit gue kalau mancing di situ. Duduknya gue di situ. Spot paling enak tuh ya. Nah gue sendiri, nah biasalah gue biasa aktivitas. Nah lama kelamaan ya karena mungkin kebetulan juga pada saat itu ikan juga agak kurang makan ya, jadi gue lebih banyak diem bang. Gue diem kayak ya bisa dibilang ada mengongel lah ya mungkin ya. Nah pada setengah 12 itu gue ngerasa kok kayaknya sepi banget. Itu kalau dibilang kayak biasa gue mancing malam tuh ya nggak sesepi itu. Ya biasanya kan di pertengahan laut itu ada angin-angin tuh makin berasa kenceng kan? Ya awalnya biasanya gede angin bang. Justru angin tuh biasa kita kan sibuknya malah sama angin. Angin gede banget kan, ada gelombang. Pada saat itu nggak tahu kenapa tuh kayak angin aja tuh nggak ada. Hening gitu ya? Hening. Dan gini lah, patokannya tuh gini aja gampang. Biasanya kan walaupun gua gelap di tengah laut, setidaknya tuh bangunan, bukan bangunan maksudnya kayak bukit-bukit itu dari kejauhan tuh kan kelihatan ya. Walaupun cuma hanya bentuk doang hitam ya bang ya. Ini tuh kayak gelap, gelap banget kayak sekeliling itu kayak bener-bener gua nih bener-bener di tengah-tengah laut yang bener-bener tengah laut banget gitu. Padahal gua nggak terlalu tengah gitu, masih kelihatan lah daratan walaupun nggak jelas. Nah di situ gua rasanya aneh, biasa aja ya. Tapi karena memang ya biasa aja ya, gua ngelakuin aktivitas gua aja. Karena kan gitu ya. Emang kita ke situ tujuannya mancing gitu kan. Bagaimana caranya gua harus dapat ikan gitu. Gua mancing biasa. Nah, pada saat itu kan gua awalnya gua nggak sadar, Bang. Awalnya gua nggak sadar ya. Gue tuh ngelihat ya ternyata nggak lama gua lagi diem, gua ngeliat tuh ya ada orang aja jalan. Di atas air tuh. Ya awalnya gue belum sadar di atas air. Awalnya gue kayak gimana sih namanya lagi fokus sendiri gitu ya. Gue cuma dalam hati dia cuma ngomong, kok apa masih ada orang gitu ya? Masih rame, masih ada. Nggak ada pikiran macam-macam. Nggak, awalnya gue nggak tahu kenapa, nggak tahu gue begonya juga di situ gitu ya. Biasa aja ada orang jalan gitu. Ya itu nggak sekali 2 kali gue ngeliat orang lewat gitu. Gimana sih kayak cuma orang jalan di tempat gelap. Karena kan lampu kapal itu kan nggak lebar. Karena posisi lampu kan ke bawah. Jadi cuma paling diameternya itu cuma 10 meter ke depan ya. Jadi dia tuh jalan di kegelapan sana lah, di balik lampu gitu kayak orang jalan. Gue normal aja kayak masih rame, masih ada orang. Jadi gue mancing pun ya semangat aja gitu loh. Padahal di tengah laut itu ya. Iya. Awalnya gue enggak. Ya gue biasa nah. Sunyi tiba-tiba kok sunyi lagi kayak gimana ya, kayak hawanya. Gue ngeliat kapal sebelah sih masih ada satu orang yang mancing juga. Masih ada sama duduknya posisinya di atas juga sama gue ya. Ya udah gitu gue dari situ gue baru pas gue sadar
itu gue nggak langsung sadar bang. Jadi gue kayak gue lagi nih contohnya lagu pakaian gue megang pancingan gini kan, gue tuh langsung kayak merinding, kayak lidah nih kayak mati rasa gitu kayak astagfirullahaladzim, gue langsung nyebut bang. Dalam hati gue, ini kan gue lagi di tengah laut gitu. Ini gue lagi di tengah laut. Berarti tadi yang gue lihat di jalan di air itu, yang lagi jalan, gue nggak tahu di air awalnya, yang jalan itu siapa? Masa iya sih kalau memang itu bener gue lihat orang jalan, berarti kan dia jalan di atas air bang. Iya. Nah di situ gue langsung wah nggak karuan dah, gimana sih kayak baru tuh hawa takut gue nyamber aja. Baru ngeh lah di situ. Tapi kan ya mungkin pengalaman gue di Pelabuhan Ratu baru itu gue ngerasa kayak gitu kan. Saya sebelumnya sering mancing di situ ya? Sering, cuma ya biasa-biasa aja sih bang gitu ya normal-normal. Makanya gue wah kok astagfirullahaladzim, paling gue cuma istighfar, baca doa aja, bismillah lah. Gue mau main, udah gue lanjut, gue masih nggak gue hirauin lah. Udahlah walaupun memang jujur hati mah pasti takut gitu kan, nggak ngebohongin. Udah gue mancing lagi, itu posisinya tepat jam 1 lewat lah, setengah 2-an. Malam tuh ya? Itu yang lain pun udah pada tidur ya. Kapal sebelah pun udah pada tidur. Pada saat itu gue doang sendiri. Nah, lagi sendiri, itu gue denger, gue pikir awalnya tuh temen gue biasanya kalau mancing itu kan suka bawa-bawa kayak semacam MP3 atau nyetel musik di HP. Memang gue dari awal udah denger nih ada suara-suara musik. Ya gue pikir kan teman-teman gue, tapi kok makin sunyi itu suara musiknya tuh kayak musik-musik yang nggak biasa didengar sama temen gue gitu. Musik apa tuh? Ya kayak gamelan-gamelan gitu lah bang. Dang ding dung dang. Kayak musik-musik kerajaan gitu ya. Dan gue nggak tahu ya namanya, ya mungkin dari suara dari darat, tapi kalau menurut gue terlalu jauh. Masa iya suara dari darat kalau sampai kedengaran ke tengah gitu kan. Nah di situ gue baru kayak rasanya gimana gitu. Iya. Kayak aneh. Di tengah laut dengar musik kayak gitu. Bener ya. bang. Hari itu pokoknya aneh banget, jam setengah dua. Ya, tapi gue tetap mancing. Nah pokoknya beda dah, malam itu gue ngerasain hal yang sangat berbeda dari biasanya. Pertama gue ngeliat orang jalan di atas air, tapi gue nggak tahu itu manusia atau bukan. Yang kedua gue dengar suara musik itu jelas banget, musik itu jelas. Ya cuma titiknya dari mana nggak tahu, yang penting pokoknya terdengar dia dari kuping gue. Udah awal kalau hari pertama sih ya, kan gue mancing 2 hari bang. Nah terus kalau hari pertama sih yang gue alamin sih itu. Nah dan itu yang kejanggalannya lagi yang menurut gue janggal. Biasanya tuh gue kalau mancing teman-teman gue itu nggak ada yang tidur bang. Jatuhnya kan biasanya ada aja yang ya bahkan bisa komplit semua mancing. Tidur tuh biasanya entah kalau subuh udah mau ngantuk gitu. Tapi ini tumben tuh mereka tuh biasanya aktif. Kok mereka pada tidur gitu kan. Kalau kita kan biasanya bahasa pemancing, lu jauh-jauh ke sini cuma buat tidur. Iya, nyewa hotel lu tidur gitu kan, bahasa bercanda-bercandanya bang ya. Udah akhirnya udahlah. Gua kira kebetulan karena gue iseng sendiri, ikan juga nggak terlalu makan, ya makan dapat beberapa. Nah, adalah temen gue bangun satu gitu kan. Mancing sebentar, ntar nggak lama dia tidur lagi. Akhirnya sampai ke subuh, gue juga udah agak ngantuk sih. Tidurlah gua. Kalau buat malam pertama sih yang gue alamin kejadian baru itu. Terus pulang lah akhirnya sampai udah pagi lah gitu lah ya. Kalau pagi tuh biasa kapal udah pulang jam 9 jam 10 pagi tuh udah pulang. Berarti balik lagi ke daratan. Balik lagi ke darat. Kita nggak mancing siang di sana potensinya agak kurang bagus. Jadi kita pulang ya, di situ kita kan malam keduanya kita mau ke Bagan Apung. Bagan Apung itu apa? Bagan Apung itu kalau di sana itu kayak tempat nelayan buat nyari ikan. Jadi dia modelnya kayak kotak buat dari bambu. Jadi di bawah itu ada jaring bang. Jadi kalau pemancing sih bisa misalnya kalau mau mancing di situ bisa. Pertama lebih enjoy, lebih santai, buat duduk-duduk tempatnya lebih besar. Itu ada di tengah laut juga? Tengah laut juga. Nah, udah saat itu kita biasanya ke rumah orangnya dulu, ke rumah yang punya bagan. Jadi kita turun kapal sampailah darat. Di darat itu gue masih ya belum mau ceritain macam-macam sih, takutnya kan disangkanya teman-teman gue, apalagi gue masih mau mancing 1 malam lagi daripada ntar jadi karena belum selesai. Ya gue simpan aja sendiri lah. Dan menurut gue itu mungkin ya
mungkin ada yang salah dari gua, apa gua ganggu atau pengalaman apa gua nggak tahu. Udahlah, gua diem aja. Datanglah gua ke rumah yang nelayan Bagan. Biasa udah kenal, udah kayak keluarga, karena kan gua ada sering ke situ. Nah, berangkatlah gua ke situ. Istirahat kita di situ, Bang. Istirahat. Nah, biasanya itu kita bangun lagi jam 1-an juga. Mulai lagi tuh. Iya, jam 1 bangun, prepare, siap-siap lagi, makan siang biasanya di rumah dia. Nah, awalnya tuh dia nolak. Awalnya, aduh saya lagi ngebagan, emang nggak coba mau yang lain nggak? Nah, coba kan kalau saya biasa sama dia gitu kan, kayak nggak mau gitu, udah biasa masih, Akang udah. Gitu ya. Akhirnya karena dia mungkin udah sama saya udah biasa langganan, kenal lama, juga nggak enak nolaknya kan. Ya udah, yuk kita berangkat dah. Nah, udah lu jam 3 sore kita prepare, kita berangkat ke pelabuhan lagi ke dermaga. Berangkatlah saya. Biasa sama tim. Berangkat sampai dermaga itu sekitar jam 3:30. Sore tuh. Itu kita tetap naik perahu, Bang. Cuma perahunya beda, dia perahunya agak besar. Emang cuma nganterin kita ke bagian tengah laut itu doang. Terus ditinggal tuh. Ya, terus ditinggal, jemput lagi pagi. Nah, cuma kan kali ini berbeda. Kali ini kalau kemarin kan kita 15 orang itu 3 kapal berdekatan. Kalau ini enggak. Ini kita bagi 3 juga tetap berlima, cuma jarak kan jauh-jauh. Jauh-jauh banget. Ada yang bagannya di sini, ada yang wah kita nggak tahu di mana dah. Cuma kelihatan lampunya doang mungkin ya kan. Ya udahlah, sampailah. Sampai sih nggak terlalu lama ya. Kalau di Bagan itu kita paling cuma 2 jam perjalanan. Ya, paling pas maghrib lah, azan maghrib. Habis azan maghrib saya sampai di Bagan, naik saya di Bagan berlima sama teman saya. Udah tuh normal aja juga awalnya. Ini hari kedua nih ya? Hari kedua saya normal aja pas baru sampai di Bagan. Masih mancing semua, mereka masih mancing sama saya. Biasa bercanda-bercanda, kita narik ikan, ini rame, sibuk sana sibuk sini lah. Memang biasanya kalau habis maghrib itu ikan potensi makannya lebih bagus. Habis maghrib? Udah habis itu setelah udah capek mungkin namanya habis kemarinnya habis di laut juga ya. Ini juga tumben lagi. Sebagian tuh udah 1 masuk ke dalam tidur. Jam berapa tuh? Sekitar jam 8 jam 9-an udah banyak mulai yang masuk ya. Iya, udah banyak yang masuk. Betul tuh angin agak kenceng, agak kenceng gitulah pokoknya anginnya. Nah, saya mancing lah biasa. Posisinya kalau Bagan itu kan dia segi 4. Kita itu kan duduknya nggak berdekatan, Bang. Kalau berdekatan kan suka ribet kan nyangkut. Jadi kita misah. Satu di sini, satu di sebelah sini. Jadi dibagi aja lah pokoknya. Bentuknya kayak gimana tuh bagannya? Kotak. Oh, kotak doang biasa. Jadi saya di sebelah sini, dia sebelah sini. Pokoknya kadang kita saling nggak berhadapan gitu kan. Mancing lah saya. Mancing seperti biasa lagi udah. Dan pas. Pokoknya itu setiap jam 11:30. Pokoknya itu saya lihat jam itu udah 11:30. Awalnya sih saya nggak ngajam dulu, awalnya saya ngeliat sunyi. Sunyi lagi kayak kemarin hawanya. Pas jam segitu tuh ya? Iya. Terus? Sunyi lagi hawanya. Kok rasanya begini lagi? Itu perasaan sih udah mulai gak enak. Ya kan? Karena semalam udah ngerasain itu ya? Perasaan tuh udah mulai gak enak. Biasalah saya tetap, ya udahlah, biasalah. Mancing. Tetap ngelakuin hal yang biasa saya lakuin di Bagan. Nah kebetulan juga yang nelayan ini biasanya tuh dia nggak pernah tidur. Biasanya juga dia tuh nyari ikan gitu kan, suka turunin jaring. Suka kalau ikan udah banyak kan dia suka diangkat. Itu malam itu dia nggak ngelakuin itu. Iya, nggak ngelakuin itu. Dia bilang emang dia awal berangkat emang awal nolak, dia alasannya nggak enak badan gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting dia udah dia udah nemenin kita ke Bagan aja, kita udah senang gitu kan. Yang penting jadi mancing gitu kan. Nah pada saat itu udah 11:30 itu sunyi lagi, Bang. Kayak ibarat kata dari terang ke mendung lah gitu, hawanya tuh beda. Dan malah biasanya kalau mendung itu malah angin kencang kan. Kalau ini enggak ada angin. Angin tuh enggak ada. Ya air itu bener-bener rata. Tenang, air tenang. Rata bener air itu. Kayak mungkin kalau renang lagi masih rata banget gitu kan. Ada gelombang cuma ya paling gimana. Nah, kalau kemarin itu kan saya ngelihat orang jalan itu kan dalam posisi nggak sadar. Kalau kemarin di perahu. Nah, ini pada saat ini saya melihat dengan jelas. Itu benar-benar bayangan hitam jalan. Itu tapi ada 2 lagi. orang. Ada lagi, Bang.
terus ini bang ya, itu benar-benar nyata banget depan saya. Kalau kemarin kan masih mending saya ngelihatnya dalam keadaan nggak sadar ya, cuma kalau ini gimana sih ngelihat orang jalan di kegelapan, tuh saya langsung wah mau lari gimana ya, jadi ya udah nggak enak aja awalnya, udah astagfirullahaladzim, cuma baca doa aja. Pantai Selatan. Ya kalau kata orang sih apa? Iya. Terus? Ya udah abis itu saya udah pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Pada saat itu cuma bisa diem ngeliatin sambil baca doa. Ya udah. Tapi masih lanjut tuh mancing? Iya, ya sebenarnya sih kayak dia tuh nggak ngeganggu saya awalnya. Kalau itu sih saya masih fan-fan aja, masih karena cuma melihat walaupun takut ya takut tetap. Saya nggak munafik lah ya, namanya kita melihat hal yang aneh gitu yang nggak mungkin kita lihat dengan nyata kan. Nah, yang kebetulan lagi itu jam 1 lewatan dikit lah. Malam tuh ya? Nah itu saya masih sendiri. Pokoknya saya sendiri lagi pokoknya. Kebetulan yang lain berarti tidur. Pokoknya nggak tahu kenapa 2 malam itu aneh ya. Tapi nggak tahu kalau di bagan yang lain saya nggak tahu. Pokoknya di bagan saya itu saya aja sendiri mancing di situ. Nah jam 1 karena saya ngeliat mendung banget. Kalau mendung itu kan saya biasanya kalau di tengah laut kan cuma suka ngeliat awan. Wah, jelas mau hujan nggak nih gitu ya, mau hujan nggak nih ya kan. Nah pada saat saya ngeliat nengok nih bang, ya ini sih walau alam bisawat ya, saya tuh ya cuma awalnya sih saya ngeliat awan hitam. Awan hitam saya lihat gede, bentuknya awan itu cuma kayak ada kepalanya, tuh kayak mau ngerangkul begini sih, gimana sih ya mau ngerangkul laut gitu kan. Wih, awan kok bentuknya begitu, ya kan? Nah tapi makin saya lihat kok kayak makin dekat. Iya makin dekat bang, kayak mau nerekam saya gitu kan? Bahaya juga iya. Di tengah laut kayak gitu. Makanya saya langsung siap positif dulu sih saya awalnya. Udahlah, saya nggak liatin lagi tuh, saya langsung buang muka. Saya tetap berani mancing. Saya berani mancing karena yang lain pada tidur, masa saya mancing kita 2 hari kesini sia-sia gitu, nggak ada ikan. Kan biasanya kita kalau mancing itu kan klimaksnya itu kan kalau selesai hasil mancing difoto buat diposting ke grup kan gitu ya, buat kepuasan sendiri. Ini kita emang belum sesuai target kita dapat. Saya harus bisa mancing. Nah saya mancing lagi, saya nggak lihat tuh, saya nggak hirauin, udah saya bismillah aja. Nggak lama di kiri saya nih, sebelah kiri tuh ya ada teman saya ikut mancing udah bangun itu. Iya mancing ya kan, saya agak tenangan dong karena saya ngeliat ada orang. Sampingan apa enggak gimana? Jadi modelnya kan bagan begini bang, segi 4 kan saya di posisi sebelah sini, dia posisi sebelah sana gitu. Jauh biasa. Juga ya? Jauh tapi kita bisa ngobrol, bisa lihat gini. Cuma ya saya ngobrol aja biasa, saya tanya mancing, iya udah dapat belum gitu aja biasa. Nah karena ada temen saya, ada nemenin, saya agak rileks lah bang, agak tenang lah ya. Biasa, udah saya mancing lagi, udah mancing di situ mancing. Nah, nggak lama, sekitar jam 1:30 lagi lah ya, kan nggak lama kejadian itu kan jam 1-an kan itu saya dengar lagi suara gamelan. Mulai ada musik lagi tuh ya. Makanya saya aneh kok setiap jam segitu gitu kan. Kalau kemarin kan saya kira mungkin teman saya di kapal lain karena nggak terlalu jauh, mungkin suara angin ke bawah, masih bisa di situ kan. Kalau ini kok masih ada suara yang sama. Suara itu ya benar-benar suara kayak gamelan lah, tahu gamelan tahu apa pokoknya suara tradisional gitu ya, musik tradisional. Musik kerajaan itu biasanya. Wah di situ saya udah ngerasa, oh ini mah emang udah aneh lah, emang udah nggak beres nih, saya bilang. Emang mungkin saya lagi ngerasain hal yang aneh pada saat itu kan. Udah macam-macam lah pikirannya, udah kok begini gitu ya, biasanya nggak pernah ngalamin kayak gini. Nah nggak lama saya berani lagi, namanya kita kan masih inget tuh yang awan kan posisinya saya di sini, jadi awan tuh kayak di sebelah sana gitu. Namanya kita nahan nggak mau lihat kan, penasaran lah ada ya bang ya. Jadi tetap saya tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa saya pengen aja nengok lagi gitu. Pas saya nengok bang, itu benar-benar itu kayak sosok hitam. Itu bukan awan lagi tuh mah, itu saya jelas banget ngelihat. Ya nggak tahu itu makhluk apa, pokoknya hitam gede. Makin nyata tuh ya. Itu kayak mau nabrak, kayak dia mau nerekam saya. Jatuhnya kan kalau dia nerekam saya nyebur bang air.
Ya kan? Pas saya lihat begini, saya langsung buang muka, saya udah langsung Allahu Akbar, saya bilang gitu. Wah, saya udah ya di situ saya udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Jadi jatuhnya udah saya sebisa mungkin saya bangun, saya tetap saya maksudnya jangan sampai saya hilang kesadaran lah gitu kan. Saya tetap harus fokus. Namanya di Bagan itu kan jalannya nggak bisa asal jalan kan. Kita kan dibikin kosong juga. Iya. Kalau di pokoknya itu pas ngeliat itu saya langsung Allahu Akbar lah pokoknya bang. Nggak bisa diceritain lah gitu. Ya, susah rasanya tuh seperti ya. apa gitu kan. Pokoknya udah Allahu Akbar tuh Allahu Akbar itu kan spontan nggak kayak gimana langsung teriak sekencang-kencangnya itu saya. Langsung saya masuk. Saya lari itu saya lihat teman saya masih mancing. Masih mancing. Tapi dia diem aja. Padahal kalau dibilang logikanya saya teriak kan itu. Saya teriak, soalnya kan dia kaget respon kan bang. Ya. Udah. Kenapa lo kayak gitu ya? Saya masuk aja ke dalam Bagan. Di Bagan itu kan ada kayak gubuk tempat istirahat kan lega lah. Muat lah rame-rame gitu. Saya masuk. Udah posisi itu udah jam berapa ya? Udah jam 2-an lah ya. Udah saya nggak banyak keluar lagi bang. Di situ saya udah tidur. Udah benar-benar tidur. Tidur pun nggak mungkin langsung tidur. Itu udah hawa takut itu udah campur aduk udah Allah. Saya mikirin teman saya juga di luar takutnya kenapa-napa, namanya dia sendiri juga kan. Akhirnya ya pelan-pelan saya saking hawa takutnya udah campur aduk, ya tertidur lah bisa saya itu. Tertidur, bangun-bangun saya pagi. Bangun-bangun saya pagi. Biasa kan kalau pagi kita udah pada bangun tuh semua. Pas saya bangun tuh udah pada bangun. Posisi udah bangun. Ngopi lah, ngopi sini ya ngopi lah saya bangun, biasa minum kopi. Nah saya langsung deketin teman saya. Oh yang semalam itu? Iya yang semalam nemenin saya mancing. Saya ngajak ngobrol. Om, saya kan kalau bahasanya manggilnya kan Om, kalau bahasanya walaupun seumuran, kalau kita bahasanya Om gitu ya. Om Daf, emang semalam nggak ngerasain yang aneh-aneh? Ya aneh lah, orang gua biasanya mancing nggak pernah mabok, kan ini gue 2 hari jatuhnya gue nggak mancing, kata dia gitu kan. Kata dia iya dia orangnya emang agak dewasa lah, cuma bahasanya awalnya ngomong biasanya gue 2 hari tahu sendiri kan kita mancing ini kan gue 2 hari nggak mancing, kata dia. Enggak, semalam pas itu di samping saya ada yang ya saya ceritain lah semalam lah pokoknya kejadian semalam itu ya. Masa Om Daf saya teriak nggak dengar, saya gituin kan. Saya lari-lari begitu, ketakutan. Lah, semalam kan gua nggak mancing. Dia bilang begitu bang. Nah saya kan tambah posisi masih di Bagan cerita. Masih di Bagan. Awalnya saya pikir kan bercanda lah, ya kan. Serius apa Om? Serius saya bilang. Saya tuh semalam mancing sama situ, ya kan. Situ sebelah saya kita doang berdua, saya gituin kan. Gua nggak pernah mancing. Emang kenapa? Coba sini cerita. Nah di situ dia baru mukanya tuh baru kayak agak serius lah. Kayak gimana sih? Kayak emang dia pun ada sesuatu gitu kan. Emang ada apa? Coba sini cerita. Ngobrol aja berdua. Masih kita di pojok lah sono. Yang lain masih pada mancing, ada yang masih mancing, ada yang sibuk sarapan, kopi apa. Saya ngobrol. Jadi semalam itu saya ngerasain hal yang aneh. Kayak digangguin gini ya bilang itu. Cerita ke teman saya cerita. Saya cerita tuh yang pas semalam saya makan yang ngelihat Om Daf itu, saya bener-bener ngeliat sosok hitam, saya mau diterkam gitu sama sosok hitam gitu kan. Nah dia langsung ngomong akhirnya, ya makanya kenapa saya kemarin kayak nggak enak badan, kata dia cerita di situ bang, baru terbuka. Emang kenapa Om? Ya bang. Nah dia cerita, saya tuh ngerasain kejadian itu pas kemarin kita baru sampai mancing di perahu, saya udah ngerasain kejanggalan. Jadi dia tuh kan awalnya dia di atas sama saya, belakang-belakangan gitu kan. Nah saya sebelah sini, dia madep ke kapal. Dia kalau pas posisi dia duduk memang kelihatan kapal sebelah. Itu dia ngelihat dari kapal itu. Dari kapal kita itu, dia ngeliat tuh kayak ada sosok perempuan di kapal sebelah. Lagi duduknya tuh sama kayak kita mancing, kaki di bawah, macam-macam kaki gitu kan. Ya kan, tapi kan dia nggak mungkin lah kalau kita salah lihat. Kalau cuma muka mungkin kita bisa nggak tahu itu siapa. Tapi kalau bentuk tubuh sama baju yang dipakai kita bisa lihat bang. Kita kan pakai seragam. Bisa bedain ya. Nah ini kan ya kalau orang bilang sih katanya sih kuntilanak. Ya maaf kata ya ini kalau orang bilang di sana gitu. Nah itu duduk di atas perahu bang, oncang-oncang kaki. Nah
dia itu mau ngebilangin, mau ngomong ke yang lain tuh kayak susah. Dan yang dia cerita ke saya justru dia ngelihat kita itu, muka saya tuh sama yang lain kayak aneh katanya. Kita tuh ngeliat muka saya tuh kayak boneka lah kalau bahasa dia. Muka lu tuh aneh, kayak miniatur, kayak apa sih? Kaku banget gitu. Jadi mau diajak ngomong tuh kayak nggak enak gitu. Jadi dia makanya di situ langsung ngerasa nggak enak badan. Dia ngeliat itu juga tetap benar-benar jelas depan mata dia, makanya dia kayak langsung kayak kesampet lah bang bahasanya. Iya. Ya makanya dia masuk. Langsung gak enak badan ya. Nah jadi yang lebih parah lagi bang, jadi dia bener-bener memang 2 hari itu nggak mancing. Nah. 2 hari itu nggak mancing. Jadi yang semalam sama gua itu ya bukan dia. Bukan dia ya. Cuma Dia berani menyerupai doang ya. Iya, dia berani sumpah apapun bang. Dia sampai ngomong, saya tuh bener-bener nggak mancing. Nah yang lebih parah lagi, kenapa saya masuk? Abis saya ngeliat itu, kata dia kan. Itu saya pas di bagan pun baru sampai saya tuh ngelihat kan, saya cerita ke dia kan saya nggak bilang awan. Ya nggak ceritain. Saya kan bilangnya saya sosok hitam. Saya bilang gitu kan. Nah pas dia cerita dia juga ngelihat itu awan gede banget nyamperin dia. Dia cuma bilang gitu doang, awan hitam gede tuh nyamperin dia. Yang lain mah biasa-biasa aja, itu nyamperin dia kayak bener-bener kayak cerita saya dia mau terekam. Cuma kalau saya kan awal yang saya bilang saya percaya sama cerita dia, karena kan saya cerita ke dia saya nggak bilang awan, saya bilangnya saya ngeliat sosok hitam mau nangkap saya. Nah, tapi jadi dia juga ngerasain. dia ceritanya saling sama, makanya saya wah udahlah di situ baru. Itu nggak ada korban ya. Baru itu kayak lagi bang. Iya kayak lagi pengen ngincer banget kalau begitu kan, biar dapet. Itu dia makanya Berarti. gua di situ bersyukurnya sih alhamdulillah nggak ada yang makan korban. Walaupun kejadiannya seperti itu ya. Yang jelas mungkin ada kesalahan yang kita lakuin atau apa. Iya. Nah, udah habis dari situ, ya udahlah, saya sama dia sepakat berdua. Udah jangan dibahas di sini. Ntar aja kita ngobrol di sana, ya kan. Udah pulanglah kita ke darat. Ke darat tuh ya. Itu posisi ke daratnya ya biasa. siang. Ke darat jam 10, jam Pagi. 10, jam 10 lagi. Udah nggak ada kegiatan mancing Udah berarti. enggak. Nah, di situ saya datang lagi ke rumah nelayan. Biasanya kita di situ istirahat lagi karena kan kita kan barang-barang yang lain kan banyak yang ditinggal di sana kan, nggak semua Sebagian dibawa. barang di sana ya. Karena emang istirahat dulu di sana biasa. Di situ baru kita ngobrol, baru kita terbuka. Nah ternyata yang punya kejadian aneh itu bukan dari kapal saya aja. Terus? Yang makanya yang di sebelah saya itu 2 kapal. Kenapa mereka juga nggak ada yang mancing? Itu beberapa orang percis dapat kejadian yang sama yang saya alamin gitu bang. Ya nggak taunya yang benar-benar saya nggak sadar. Kalau teman saya sih sadar, beberapa teman sadar, tapi kalau saya kan mancing itu nggak ada jadwal ya bang ya. Ya karena kalau emang ada trip ya ikut-ikut aja. Saya ngeliat di grup tanggal sekian ya saya berangkat aja gitu nggak. Dan ternyata yang saya jalan itu ternyata itu malam Satu Suro. Itu siapa yang ngasih tahu kalau itu Satu Suro yang bikin? Ya teman saya pas lagi ngobrol di rumah nelayan itu. Iya. Ya wajar lah kita mancing kata dia di malam Satu Suro. Nah saya baru pada ngeh. Baru saya wah astagfirullahaladzim. Pantesan kayak gitu kejadiannya. Memang sih saya dari dulu emang dengar kalau kata orang tua dulu kalau malam Satu Suro mah jangan suka keluar rumah. Iya. Dia di rumah aja pamali gitu kan. Ya kan kita kan, saya emang nggak tahu kan dari dulu pun mungkin dibilang percaya nggak percaya ya karena saya belum pernah ngalamin bang. Tapi pada saat itu kalau memang dibilang percaya, saya sekarang ya ada percayanya karena emang hal goib itu emang ada. Kalau goib sih saya memang percaya bang dari dulu ada. Cuma kalau kayak ibarat kata mitos kayak Satu Suro atau bagaimana, saya percayanya kenapa? Karena kalau hari-hari biasa saya mancing di sana kan saya mancing di sana nggak sekali 2 kali, udah nggak kehitung lah saya mancing di sana. Kok baru ini ngerasain hal yang sangat aneh gitu loh bang. Udah tuh, udahlah karena yang nelayan pun ngomong nih yang punya bagan, makanya saya juga nggak mau berangkat. Awalnya dia emang mau berangkat karena dia memang kalau di budaya di sana tuh pamali. Kalau Satu Suro tuh ke laut. Tapi karena nggak enak aja mungkin karena nggak enak, memang udah jauh-jauh. Memang kebetulan sebagian bagan di sana itu memang nggak banyak operasi seperti biasa. Padahal kalau dibilang musim lagi aman. Nggak mau ambil resiko. Iya, musim bisa kan kalau bagan di sana tuh jarang-jarang ada yang ngebagan laut itu kalau musimnya angin kencang. Ini kan angin normal. Tapi kok bagan banyak yang
nggak aktif ya Iya. mungkin ya itu baru sadar saya kalau itu pada malam satu syuro bang. Mhm. Nah udahlah kejadiannya sih kalau yang saya alamin ya itu. Mhm. Nah tapi pas arah baliknya nih Oh nggak sampai di situ tuh? nggak belum selesai nih bang. Makanya kejadian nih bener-bener kalau dibilang pengalaman makanya saya bisa sampai berbagi ke abang ya. Karena memang ini ya dibilang kebetulan sih kayak kebetulan banget gitu ya. Sekaligus saya ngerasain kejadian tuh bener-bener misteri horor tuh ya baru ini gitu loh. Nah pas pulang kita pulang biasa gitu, prepare barang-barang masuk mobil, ya pulang lah gitu kan. Ada yang satu, ada yang lewat sini. Ya, kalau pulang sih biasanya kita nggak konvoy. Kadang-kadang ada yang mau beli oleh-oleh dulu, Iya, ada yang jadi mau mencari ini. kebalik. Yang penting kita satu mobil, tetap satu mobil. Berapa mobil? Tiga mobil. 3 mobil ya. Jadi kita 3 mobil. Nah pulanglah saya. Kebetulan pada saat itu saya nyetir. Ya gantian lah gitu kan saya nyetir. Terus? Nah, awal biasa aja. Ya kan kita di sana kan kalau abang atau nanti siapa gitu yang udah dengar jalur Cikidang. Iya. Itu banyak kejadian tuh. Nah, banyak makan korban. Abang tahu Cikidang berarti Iya, ya? tahu. Nah Cikidang itu kan kalau mau ke alternatif Pelabuhan Ratu, kalau mau cepet lewat Cikidang. Memang jalannya itu ekstrim bang. Iya. Kalau yang udah tahu situ ya mungkin paham lah ya bang ya. Saya kalau berangkat pulang selalu lewat situ. Kalau situ ya. Karena lebih cepet jalannya bang. Alternatifnya udah paling cepet. Nah, ya biasa aja karena jalur itu jalur yang biasa saya lewatin kalau ke Pelabuhan Ratu saya ya fan-fan aja gitu. Rute-rutenya pun saya normal-normal aja. Saya nyetir biasa. Nah, pas pertengahan perjalanan ya, walaupun saya hafal jalan, tapi kan saya nggak tahu, belum hafal gitu nama kampung-kampungnya saya nggak hafal. Tapi kalau jalan mas saya ingat lah ya. Ya intinya setiap mata saya melihat saya tahu di posisi oh ini emang ada warung di sini, oh ini emang gitu Karena kan. udah Iya, biasa. tikung-tikungannya pun saya hafal. Nah di sini kok saya ngelihat pertama awal nih kayak kok saya bawa mobil santai ngikutin mobil depan. Nah, saya cuma ngomong gini, ini orang bawa mobil lama banget sih. Depan saya ini ada mobil warna putih, lama banget bawa mobil ke kanan banget, saya mau lewat susah karena kan saya kesel tuh saya. Posisi Biasa balik lah, capek lah ya. Saya capek. Akhirnya saya lewat aja tuh, udah saya libas, saya geber-geber ya pokoknya. Salib Bawa mobil gitu. lama banget ya, biasa gitulah. Ibarat kata bahasanya kayak gitu, saya udah jalan. Nah, biasanya kan kalau kita tahu lah durasi jalan dan waktu ya, walaupun saya nggak bisa step by stepnya saya, oh ini udah di kampung ini kan. Yang saya ingat tuh cuma, ini belokan sini Patokan nih. kan? Patokan. Nggak ada patokan gitu. Udah belokan sini nih, berarti kita ke depan udah mau ketemu jalur yang, kalau di sana kan tuh ada tuh jalur yang kayak naga gitu kan. Nah biasanya kalau udah mau ke situ tuh udah mau sampai jalan raya Sukabumi, udah keluar jalur Cikidang. Nah pas sudah lewat situ yang anehnya, lah kok saya nggak ketemu jalan raya bang gitu. Kok malah kebun karet lagi, jalur kebun karet lagi. Saya pikir, mungkin ada yang kembar kali belokannya gitu kan. Saya masih fan-fan Positif aja. lah ya, masih mikir positif. Kirain udah mau nyampe, Iya, udah iya. tenang, udah mau nyampe jalan gitu. Saya tetap nyetir, masih biasa, masih belum ada perasaan yang aneh, masih normal-normal aja. Nah nggak lama kemudian saya ketemu belokan yang menurut saya itu udah belokan yang kalau udah mau dikit lagi ketemu jalur naga itu ya. Ini dia gangnya, belokannya gitu kan. Udah tuh pas saya belok, ya di situ saya bener-bener langsung kayak ngerasa, wah merinding banget bang. Itu saya balik lagi ke kebun karet. Nggak taunya itu Kebun karet itu bikin balik jatuhnya lagi. itu kayak posisinya itu kalau di sana itu kalau yang pernah lewat situ di sana ada tikungan yang curam. yang sering terjadi kecelakaan itu ya. Maaf kata ya di situ udah banyak makan korban jiwa Iya. bang. Udah ya nggak kehitung lah berapa puluhan orang lah yang udah Iya, meninggal di situ ya. Nah dari situ kan dari tikungan tajam itu nggak jauh kan soalnya udah kebun karet, jalannya kebun karet, kebun sawit. Saya balik lagi ke situ. Saya ingat kok saya di kebun karet lagi. Itu kebetulan biasanya kan saya pulang dari rumah nelayan itu kan jam 4:30 itu kan seharusnya nyampe jalan raya itu nggak sampai maghrib pak. Sampai maghrib ya. Nggak sampai maghrib. Tapi yang ngeh cuma lu sendiri apa yang lain satu mobil itu ngeh juga? Enggak. Semuanya ngeh tuh satu mobil. Enggak. Pas yang kedua itu kan saya langsung ngomong, Mm-mm. ya Allah kita masih sini, terus ngeliat jam pun, benar. Jam itu
udah seharusnya kita udah lewat jalur itu. Karena standarnya kita 40 menit 40 dari menit, ya. Pelabuhan Ratu lewat buat jalur Cikidang kalau Iya. kalau saya bawa ya biasa standarnya. Itu saya langsung ngomong sama mereka, istighfar makannya, udah pokoknya kita semua baca doa dah. Karena kita ya takut lah semua karena sebelumnya kan habis dapat kejadian yang aneh ya kan. Astagfirullahaladzim, kenapa lagi nih, ada yang salah nggak nih, siapa nih kan, makanya pada tanya-tanya lah, ada yang buat Takutnya salah kan ada yang takutnya kan pantangan di sana gitu dilanggar gitu ya. namanya, apalagi posisi kita masih di jalur Cikidang yang kan saya terkenalnya Iya. angker lah gitu bahasa orang Banyak itu lah, korban. banyak makan korban. Yang lebih bikin shocknya lagi, kita kan jatuhnya kita kalau dibilang muter aja udah ketiga kali. Ngulang lagi tuh ya. Iya, ketemu tikungan itu terus kita udah masih ketemu korban kali kan jatuh dari 3 kali bang. Itu kita ketemu lagi mobil putih di depan kita. Mobil apa? Mobil putih. Kalau mobil apanya saya lupa yang waktu tadi itu ya. disalip itu. Itu kita ketemu lagi mobil putih karena kita ngeliat plat nomornya dan memang mobil itu Sama apa? ya Emang sama. mobil itu doang? Sama bang, nggak mungkin. Enggak, maksudnya mobilnya cuma sama apa emang mobil itu lagi? Mobil itu lagi. Mobil itu lagi. Mobil itu lagi. Nah Tapi itu baru jam terus berjalan tuh ya. di jam jalan bang. Hmm. Ya kan kalau orang bilang katanya jamnya dibontin apa, kalau kita Iya, mah iya. enggak, bener normal-normal aja, cuma kita ketemu mobil itu lagi. Nah di situ baru kita ngerasa Nggak wajar ya gitu. kita berlima ya takut semua. Ya Allah, udah baca doa, ada yang baca ayat kursi lah, ada yang inilah, Allahu Akbar, apa mau berhenti dulu kayak gituin kan. Jangan, ini pas banget gelap kan bang. Iya. Habis maghrib gimana sih mau ke gelap gitu? Iya. Ya kan, kita udah gitu mau berhenti dulu, jangan, udah baca doa aja, Bismillah, ya Allah maaf minta jalan gini kan. Udah tetap. Nah, saya mau lewatin mobil itu aja tuh kayaknya susah banget bang. Susah banget kayak gimana sih? Saya mau ngomel lagi, saya takut kan. Jatuhnya iyalah. Kok bisa begini ya Allah? Ini ada apa gitu? Terus teman ada yang ini enggak, ada yang ngelakuin ini enggak? Enggak ada kok, baik-baik aja, normal saya semua ya. Kita Bismillah. Nah, lewatlah. Ya kan, lewat kita biasa aja udah. Di situ karena kita udah baca doa, inget lah semua. Iya. Nah, jalan lah. Ketemu tuh jalannya. Ketemu bang, baru bener. Dan itu pun kenapa kita bisa bilang memang kita baru itu ngerasain. Kalau dibilang kita sih nyasar enggak, cuma kok Dibikin kita balik masih lagi, gitu ya, lagi ngulang ya. lagi. Itu nggak Dan wajar banget kan. ya itu makanya saya bilang itu memang itu kalau dibilang kejadian mistis itu sangat nyata buat saya. Kalau itu pengalaman yang paling nyata buat saya itu. Nah, walau alam lagi saya dengar ya nggak tahu ini cuma temen saya nakut-nakutin atau bagaimana, tapi dari kita ngobrol-obrolan di grup, nyatanya ya nggak tahu berapa hari atau berapa lama sebelum saya lewat situ yang kejadian mobil putih itu memang ada yang kecelakaan di situ. Itu ngehnya pas sudah sampai rumah? Apa masih di jalan? Enggak, besoknya. Berarti udah di rumah ya? Kita di WA, by Oh, WA iya, gitu udah di rumah ngobrol-ngobrol. berarti Kan udah- kita cerita pengalaman di Udah kelar lah tuh perjalanan di sampai grup. rumah. Katanya itu Terus? kayak ada anak kecil Hmm. sama dua orang dewasa meninggal di mobil. Mobilnya Kecelakaan. sama persis. Heeh. Oh. Pokoknya cuma dapat info gitu doang. Memang ada mobil putih kecelakaan, dikirimin juga fotonya di grup. Oh, makanya kita udah ya udahlah, berarti mulai besok kita kalau apa-apa di jalan ya Bismillah. Emang salahnya juga kita nggak baca doa sih bang, Betul, gitu kan. Biasanya kan kalau udah kelar kita balik dari mana-mana, gue juga begitu. Biasain begitu, balik dari tempat-tempat yang ibaratnya menurut kita serem gitu ya. Pasti kita pesen tuh, udah cukup di sini aja, jangan ada yang ikut ke rumah, kita mau pulang. Iya benar bang. Makanya di situ ya udah itu pengalaman yang benar-benar pengalaman terkesan buat saya lah kalau buat di Pelabuhan Ratu. Tapi kalau temen sih banyak bang. Banyak teman pengalaman. Kalau teman saya sih ya cerita-cerita sih banyak. Kalau saya kan dulu cuma Baru ini ngerasain ya? Iya, cuma baru dengar-dengar. Ya lu sih nggak baca doa, lu sih macam-macam lagi gitu doang, malah saya bercandain. Kalau temen sih banyak yang benar-benar ngelihat kuda lah kalau yang paling sering sih ngelihat sosok lah pokoknya di tengah laut di air tuh gitu. Di Pelabuhan Ratu. Pokoknya ada yang macam-macam, ada yang Banyak cerita itu kalau Pelabuhan Ratu. makanya kalau yang dibilang buat yang makan korban juga sebenarnya sih gini bang, tergantung dari kitanya. Kalau kitanya sopan, kita inget baca doa, terus kita nggak ceroboh, insya Allah sih nggak akan ada kejadian yang kasarnya sampai memakan korban jiwa di Pelabuhan Ratu ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Terus kalau dibilang dulu mitos, saya dengar mitos kan di Pelabuhan Ratu nggak boleh
pakai baju hijau. Iya, mitosnya gitu ya. Nggak boleh pakai baju ini. Tapi seragam lu hijau tuh Ya kan? justru Bang? itu, ini Gimana makanya tuh? kalau makanya saya Kemarin pakai yang ini, kejadian. saya menceritakan ini kan saya nggak mau membuat fitnah gitu, Iya. nggak mau misalnya jadinya di Pelabuhan Ratu ini seakan-akan horor apa. Sebenarnya mistis itu kan semua kalau menurut saya sih di mana aja bisa terjadi, Iya. tergantung gimana kitanya, Iya, ya kan. tergantung kita sendiri. Nah, buktinya makanya saya balik lagi, makanya saya mau menceritakan ini. Jadi jangan jadi patokan buat yang dengar cerita saya nih. Seakan-akan tuh Pelabuhan Ratu itu nggak pantas buat didatangi, enggak Iya, juga. iya. Buktinya kayak ada pantangan paling jelas dulu dilarang pakai baju hijau ke sana. Saya mancing pakai baju hijau apa? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih baik-baik aja. Waktu itu pakai ini ya. Pakai baju ini saya udah berapa kali di sana, Bang. Makanya saya dibilang mitos. Kalau menurut saya sih itu mitos. Jadi kalau memang benar ada makan korban banyak di sana benar, tapi kalau buat mitosnya kayak dilarang pakai baju ini, kalau menurut saya enggak, karena kalau itu saya udah alami sendiri. Iya, iya. Yang penting kitanya sopan. Kalau datang-datang ke tempat seperti itu ya permisi lah, jangan ngelakuin hal-hal yang nggak wajar gitu. Mungkin bisa jadi kan ketula sama dia sendiri. Ya kayak layaknya manusia aja. Kita punya tanah nih misalkan di mana. Terus kan kita pasti nggak pengen dong orang-orang pada sembarangan di tempat kita. Iya. Kita marah kok. Betul, Kayak gitu aja lah pokoknya betul. intinya ya. Ya mungkin karena posisi saya kejadian itu karena memang saya mancing di malam yang nggak tepat. Karena sih di malam sebelumnya pun nggak ngerasain hal yang janggal ya. Mungkin memang yang saya bilang tadi, mungkin momen malamnya saya nggak pas. Kan kalau kata orang-orang tua dulu kan, kalau malam satu Suro kan jangankan kemana-mana ya, ke luar rumah aja kan kita dibilangin, Pak Mali jangan keluar rumah dulu. Iya. Apalagi kan saya posisinya pada malam satu Suro itu saya berada di lokasi yang emang terkenal mistisnya tuh kuat gitu aja. Pelabuhan Ratu. Paling pesan saya sih ya dimanapun berada sih, di mana lokasi ya yang penting kita permisi, sopan. Bisa jaga ucapan gitu ya. Itu doang sih. Bisa lebih menghormati Betul. tempat kita. Yang penting mah kita sopan aja, udah itu aja kalau pesan saya. Terus ada pengalaman horor lainnya nggak, Pak? Kalau Mancing-mancing di tempat lainnya gitu. Kalau pengalaman horor lain sih saya di tempat lain sih banyak. Banyak ya. Karena Nah, buat teman-teman yang pengen gua bisa undang lagi Bang Prims, lu komen sebanyak-banyaknya di video ini. Kalau lu emang pengen banget Bang Prim ini cerita lagi pengalaman horor mancing di tempat lainnya. Oke. Thank you banget Bang Prim udah datang kemarin. Sehat-sehat selalu. sama yuk. Bagi teman-teman yang mau cerita horornya atau pengalaman-pengalaman horornya diangkat di Ruang Kirun, kalian bisa kontak gua di Instagram gua di sini nih. Atau kalian bisa melalui komentar-komentar di setiap video, atau juga bisa kirim ke email gua ada di deskripsi guys.